Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama dengan Kak Abu, hari ini kita akan membahas soal-soal tentang metabolisme. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 6. Pada fotosintesis, pengikatan CO2 berlangsung pada pilihan jawabannya A. Klorofil, B. Kloroplas, C. Mesofil, D. Sitoplasma, E. Stomata. Jadi di sini pada peristiwa fotosintesis ada pengikatan CO2. Teman-teman ingat kembali ya teman-teman ya, bahwa pengikatan CO2 ini kan dia terjadinya pada reaksi gelap ya teman-teman ya. Reaksi gelap ini terjadi di mana teman-teman? Di stroma. Stroma itu adalah bagian dari matriks atau cairan pada kloroplas. Nah, dikenal dengan istilah siklus Calvin ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kan nanti CO2 ini kan ada di atmosfer teman-teman. Dia akan masuk ke dalam daun melalui stomata daun secara difusi. Kemudian ditangkap oleh RuBP gitu ya. Kemudian nanti dia jadi senyawa berkarbon 3, PGA. Kalau RuBP kan ini senyawa berkarbon 5. Ini senyawa berkarbon 3. Kalau teman-teman lihat pada gambarnya, maka satu RuBP menangkap satu CO2, harusnya jumlah karbonnya 6 ya teman-teman ya. Tapi di sini hasilnya PGA karbonnya 3. Maka PGA-nya ada 2. Sehingga totalnya karbonnya ada 3 gitu ya teman-teman ya. Kemudian PGA mengalami reduksi menjadi pegal. Kemudian sebagian pegal mengalami regenerasi menjadi RuBP. Dan sebagian lagi mengalami sintesis menjadi glukosa. Nah, glukosa ini senyawa 6 karbon. Nah, itu mengenai siklus Calvin atau reaksi gelap. Jadi pada reaksi gelap atau siklus Calvin terjadi pengikatan CO2. Kita lihat pilihan jawabannya ya, teman-teman ya. Dia minta pengikatan CO2 ini berlangsung pada apa gitu? Pada klorofil, salah ya teman-teman ya. Kalau klorofil ini kan ada di membran tilakoid atau grana yang peranannya pada peristiwa reaksi terang ya. Kemudian yang B pada kloroplas. Nah, kloroplas kan dia sebagai organel untuk tempat fotosintesis. Ada 2 tahapannya teman-teman. Ada reaksi terang di membran tilakoid atau grana kaitannya dengan klorofil, penangkapan cahaya matahari. Kemudian ada di stroma, yaitu kaitannya dengan reaksi gelap atau siklus Calvin. Di situ ada pengikatan CO2. Jadi kloroplas ini bisa betul juga nih teman-teman ya. Kita lihat yang lain dulu. Mesofil. Mesofil ini apa? Mesofil ini adalah sel daun. Jadi pada daun gitu. Nah, ini masih terlalu umum banget ya teman-teman ya. Jadi daun itu di dalamnya atau tersusun oleh sel. Di dalam sel baru ada kloroplas. Jadi terlalu umum banget. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma ini ada merupakan cairan sel. Nah, di sitoplasma itu ada kloroplas gitu. Jadi juga masih terlalu umum ya. Kemudian stomata. Stomata ini adalah celah dari daun ya, yang fungsinya sebagai tempat masuknya CO2. Nanti dia dari atmosfer, CO2 masuk melalui stomata daun, menuju ke mesofil, kemudian ke dalam sel, kemudian ke dalam kloroplas gitu. Dan dia akan diikat oleh RuBP di mana? Di bagian stroma dari kloroplas. Jadi ini yang stomata juga salah ya teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah kloroplas. Yaitu kloroplas ada bagian membran tilakoid atau grana, di situ ada klorofil untuk reaksi terang. Kemudian di kloroplas, di situ ada stroma atau cairan dari kloroplas, tempat reaksi gelap atau pengikatan CO2. Jadi nomor 6, pengikatan CO2 berlangsung pada kloroplas.
Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 7, bakteri kemosintesis yang merubah nitrit menjadi nitrat adalah pilihannya A. Acetobacter, B. Nitrosomonas, C. Nitrobacter, D. Azotobacter, E. Nitrosococcus. Nah, kita lihat teman-teman di sini kemosintesis. Jadi kemosintesis teman-teman ini merupakan bagian dari peristiwa anabolisme juga teman-teman. Jadi contoh anabolisme selain fotosintesis adalah kemosintesis. Cuma bedanya kalau kemosintesis itu kan dia menggunakan energi dari zat kimia gitu ya. Kalau fotosintesis kan dia menggunakan energi dari cahaya matahari. Jadi kemo, di situ ada kata kemo ya, menggunakan energi dari zat kimia. Sintesis, kalau sintesis berarti membentuk senyawa organik. Nah, di sini yang dibentuk adalah glukosa atau karbohidrat. Yang merubah nitrit menjadi nitrat. Nah, di sini ada contohnya adalah bakteri nitrifikasi ya teman-teman ya. Bakteri nitrifikasi. Jadi bakteri nitrifikasi ini teman-teman dia bisa membuat senyawa organik dengan cara kemosintesis menggunakan energi dari pemecahan zat-zat kimia ya. Nah, di sini bakteri nitrifikasi nanti dia mengubah amoniak nih, teman-teman. Ini amoniak mengalami oksidasi, teman-teman. Nanti jadi apa? Jadi nitrit. Nah, ini jadi nitrit gitu. Nah, dioksidasi, kemudian dia menjadi nitrat. Gitu, teman-teman. Kira-kira begitulah ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada mikrobanya nih, teman-teman, yang mengubah amoniak menjadi nitrit. Nih, di sini ada bakteri namanya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian berikutnya yang mengubah nitrit menjadi nitrat itu ada Nitrobacter. Nah, di sini kalau kita lihat di nomor 7, teman-teman, dia kan mintanya bakteri kemosintesis yang merubah nitrit menjadi nitrat. Berarti Nitrobacter ya, teman-teman ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 8. Nah, di nomor 8 ini ada soal sebab akibat ya teman-teman ya. Untuk mengerjakannya, maka kita tentukan kalimat atas dulu, benar atau salah, baru di kalimat yang bawahnya benar atau salah. Di nomor 8, reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang, sebab semua produk reaksi terang dimanfaatkan pada reaksi gelap. Kita lihat kalimat atas benar atau salah nih teman-teman gitu ya. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Pada peristiwa fotosintesis gitu ya. Nah, jadi fotosintesis itu tahapannya ada 2 ya teman-teman ya. Tahapan fotosintesis. Tahapannya apa aja teman-teman? Tahapannya itu ada reaksi terang, kemudian nanti dilanjutkan ya teman-teman ya. Ada reaksi gelap gitu. Reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH gitu kan, oksigen. Sedangkan reaksi gelap nanti menghasilkan glukosa. Dan dia membutuhkan hasil dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman kalimat yang atas pada soal nomor 8, reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Ini betul ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat kalimat yang bawah, semua produk reaksi terang dimanfaatkan pada reaksi gelap. Nah, kita lihat untuk
reaksi terang itu hasilnya apa sih gitu ya. Jadi hasil reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH gitu ya. Kemudian oksigen. Kemudian dia bilang dimanfaatkan pada reaksi gelap. Nah, kalau teman-teman lihat nih pada gambar, di sini adalah gambar dari siklus Calvin. Reaksi gelap atau siklus Calvin. Siklus Calvin. Yang mana siklus Calvin? Nah, ini dia siklus Calvin. Nah, pada peristiwa siklus Calvin, maka di situ sudah jelas ya teman-teman ya. Ada ATP sama NADPH yang dibutuhkan. Ini berasal dari mana teman-teman? Berasal dari reaksi terang. Jadi ATP sama NADPH itu sangat dibutuhkan reaksi gelap atau siklus Calvin untuk membuat senyawa organik berupa karbohidrat. Gitu. Jadi kalau kita lihat kalimat yang bawah, pada nomor 8, semua produk reaksi terang dimanfaatkan pada reaksi gelap, itu salah ya teman-teman ya. Yang dimanfaatkan hanya ATP dan NADPH saja. Sedangkan oksigen dari peristiwa reaksi terang itu, dia akan dilepas ke atmosfer. Sehingga nanti oksigennya bisa kita hirup. Jadi teman-teman itu menghirup oksigen, hasil dari peristiwa fotosintesis reaksi terang. Maka nomor 8, kalimat atas benar, kalimat bawah salah. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Benar salah itu C. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 9. Kloroplas pada proses fotosintesis berfungsi untuk menyerap energi cahaya. Sebab cahaya yang diserap kloroplas dapat digunakan untuk fotolisis air saja. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau soalnya sebab akibat, maka kita selesaikan kalimat atas dulu, tentukan benar atau salah, baru nanti kita ke kalimat yang bawah. Kalimat atas, kloroplas pada proses fotosintesis berfungsi untuk menyerap energi cahaya. Jadi kalau kita lihat di sini pada peristiwa fotosintesis, gitu ya. Maka di situ ada 2 tahapan. Ada reaksi terang terjadi di membran tilakoid ya teman-teman ya, atau grana. Nah, disinilah ada klorofil yang fungsinya sebagai fotosistem atau penangkap cahaya matahari. Kemudian, klorofil ini kan ada atau menempel di tilakoid atau grana, dan tilakoid atau grana ini bagian dari kloroplas. Jadi bisa kita anggap bahwa kloroplas pada proses fotosintesis berfungsi untuk menyerap energi cahaya, ini betul. Karena di dalam kloroplas pada bagian membran tilakoid atau grana ada klorofil sebagai fotosistem, sistem penangkap cahaya matahari. Kemudian kalimat bawahnya, cahaya yang diserap kloroplas dapat digunakan untuk fotolisis air saja. Nah, ini gimana nih fotolisis air saja? Ternyata pada peristiwa reaksi terang itu kan ada namanya fotolisis air. Jadi air dipecah menggunakan cahaya matahari yang tadi sudah ditangkap oleh siapa tuh? Oleh klorofil yang ada pada membran tilakoid atau grana kloroplas. Nanti airnya dipecah menjadi 2H+, 2 elektron, dan setengah oksigen.
Selain peristiwa fotolisis air, ternyata cahaya yang ditangkap gitu ya, yang diserap, digunakan juga dalam peristiwa fotofosforilasi. Jadi fotofosforilasi artinya pada peristiwa apa nih? Pada peristiwa pembentukan ATP. Pembentukan ATP gitu. Jadi kalau di sini dibilang di kalimat yang bawah nomor 9, cahaya yang diserap kloroplas dapat digunakan untuk fotolisis air saja. Nah, ini berarti salah ya teman-teman ya. Karena ada fotolisis air, ada juga fotofosforilasi. Berarti jawaban nomor 9 adalah benar salah, atau jawabannya adalah C ya teman-teman ya.